Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Kali ini kita akan membahas materi cara menghitung kebutuhan pegawai dengan menggunakan metode beban kerja. Untuk melakukan penghitungan pegawai, setiap organisasi wajib melakukan analisis beban kerja, yaitu suatu teknik untuk menetapkan waktu bagi seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan standar prestasi yang ditetapkan. Beberapa aspek dalam penghitungan beban kerja yang harus diingat. Yang pertama adalah beban kerja, yaitu sejumlah target pekerjaan atau target yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Dua, standar kemampuan rata-rata atau standar prestasi, yaitu standar kemampuan yang menunjukkan ukuran energi rata-rata yang diberikan oleh pegawai untuk memperoleh satuan hasil. Standar kemampuan rata-rata dapat diukur dari dua segi. Yang pertama adalah norma waktu. Adalah waktu yang digunakan untuk mengukur hasil yang diperoleh. Rumusnya adalah orang dikali waktu dibagi hasil. Contoh, seorang pengetik dalam waktu 30 menit dapat menghasilkan 4 lembar ketikan. Kita masukkan ke dalam rumus, satu orang pengetik dikali 30 menit dibagi 4 lembar ketikan. Artinya, standar kemampuan pengetik rata-rata adalah 4 lembar ketikan dalam waktu 30 menit. Yang kedua adalah norma hasil. Adalah hasil yang diperoleh dalam waktu tertentu. Rumusnya adalah hasil dibagi orang dikali waktu. Contoh, untuk menghasilkan satu surat, seorang pembuat surat memerlukan waktu 30 menit. Kita masukkan ke dalam rumus, satu surat dibagi satu pembuat surat dikali 30 menit. Aspek yang ketiga adalah waktu kerja efektif. Waktu kerja efektif ini diperoleh dari waktu kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja, kurang lebih 30%. Misalnya digunakan untuk istirahat, sholat, ataupun makan. Menurut Kepres nomor 68 tahun 1995, waktu kerja formal per minggu adalah 37,5 jam. Waktu kerja efektif per minggu adalah 37,5 jam dikali 70% sama dengan 26 jam. Untuk pola 5 hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, waktu kerja efektif adalah 26 jam dibagi 5 hari sama dengan 5,2 jam per hari atau 300 menit per hari. Untuk 6 hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, waktu kerja efektif adalah 26 jam dibagi 6 hari sama dengan 4,3 jam per hari atau 250 menit per hari. Ada 4 metode penghitungan jumlah kebutuhan pegawai. Yang pertama, berdasarkan hasil kerja. Hasil kerja adalah produk atau output jabatan. Informasi yang dibutuhkan ada 3. Yang pertama adalah wujud hasil kerja dan satuannya. Yang kedua adalah jumlah beban kerja, yaitu target hasil kerja yang harus dicapai. Dan yang ketiga adalah standar kemampuan rata-rata atau SKR untuk memperoleh hasil kerja. Rumusnya adalah jumlah beban kerja dibagi SKR dikali 1 orang. Contoh, untuk jabatan pengentri data, hasil kerjanya adalah data, beban kerjanya 50 data per hari, SKR pengentri data adalah 30 data per hari. Pertanyaannya, berapakah jumlah kebutuhan tenaga pengentri data untuk mengolah data sebanyak 50 data per hari? Kita masukkan ke dalam rumus, 50 data per hari dibagi 30 data per hari dikali 1 orang, sama dengan 1,67 orang dibulatkan menjadi 2 orang. Apa artinya? Artinya adalah untuk mengentri data sebanyak 50 data dibutuhkan 2 orang pengentri data. Berikut, yang kedua berdasarkan objek kerja. Adalah sasaran yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Informasi yang diperlukan adalah 1. Wujud objek kerja, 2. Jumlah beban kerja, dan yang ketiga adalah SKR untuk melayani objek kerja. Rumusnya, jumlah objek kerja dibagi SKR dikali 1 orang. Contoh, untuk jabatan seorang dokter, objek kerjanya adalah pasien, jumlah objek kerja 60 pasien per hari, SKR dokter adalah 20
5 pasien per hari. Kita masukkan ke dalam rumus. Jumlah objek kerjanya adalah 60, SKR adalah 25 dikali 1 orang sama dengan 2,4 dibulatkan menjadi 2 orang. Artinya apa? Artinya untuk melayani atau untuk merawat pasien sebanyak 60 dibutuhkan tenaga dokter sebanyak 2 orang. Berikutnya, berdasarkan peralatan kerja, yaitu peralatan yang digunakan dalam bekerja. Informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dan satuan alat kerja, jabatan yang diperlukan dalam pengoperasian alat kerja, dan rasio jumlah pegawai per alat kerja. Rumusnya adalah peralatan kerja dibagi rasio penggunaan alat kerja dikali 1 orang. Contoh, satuan dan jumlah alat kerja, 5 bis jemputan. Jabatan yang diperlukan dan rasio untuk supir 1 orang untuk 1 bis. Untuk tenaga montir 1 orang untuk 5 bis. Untuk menghitung kebutuhan supir, caranya adalah 5 dibagi 1 dikali 1 supir sama dengan 5 supir. Untuk menghitung kebutuhan montir, 5 dibagi 5 dikali 1 sama dengan 1 montir. Apa artinya? Artinya adalah untuk mengoperasikan 5 bis jemputan diperlukan 5 orang supir dan 1 tenaga montir. Berikut, yang keempat adalah tugas per tugas jabatan. Metode ini untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya beragam jenisnya. Informasi yang dibutuhkan adalah 1. Uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas. 2. Waktu penyelesaian rata-rata setiap uraian tugas. Yang ketiga, jumlah waktu kerja efektif rata-rata per hari. Rumusnya, jumlah waktu penyelesaian tugas dibagi waktu kerja efektif dikali 1 orang. Contoh, untuk jabatan administrasi umum. Coba kalian perhatikan dalam tabel ini ada kolom uraian tugas, beban kerja, standar kemampuan rata-rata atau SKR, dan WPT atau waktu penyelesaian tugas. Ada 7 uraian tugas yang harus dikerjakan oleh pegawai administrasi umum, yaitu mengonsep surat, mengagendakan surat, mengetik surat, melayani tamu, administrasi kepegawaian, administrasi sarana prasarana, dan membuat laporan daftar hadir. Di setiap uraian tugas itu sudah terinci beban kerjanya, SKR, dan BPT-nya. Contoh, untuk mengonsep surat, beban kerja adalah 20 surat per hari, SKR-nya adalah 10 menit per surat, dan WPT-nya adalah 200 menit. Pertanyaannya, berapakah jumlah kebutuhan pegawai administrasi umum untuk bisa menyelesaikan 7 macam uraian tugas? Kita masukkan ke dalam rumus. Waktu kerja efektif pegawai adalah 5 jam atau 300 menit. Ini diberlakukan untuk 5 hari kerja ya. Jadi, penghitungannya adalah 1510 menit. 1510 menit ini adalah total dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 7 macam uraian tugas. Kita kembali lagi ke sini. 1510 menit dibagi 300 menit dikali 1 orang sama dengan 5,03 dibulatkan menjadi 5 orang. Artinya, jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan administrasi umum adalah 5 orang. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa pahami dengan baik. Terima kasih.